Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian Maqasidus Syariah, yang mana ini merupakan pertemuan yang keempat ya. Jadi pada kali ini kita bahas pada ab'adul maqasid, dimensi maqasid. Jadi khudiat maqasidut tasyri' al-islami li ashkalin muta'addidatin minat tasnifat. Jadi dalam ilmu maqasid ya, maqasid dalam syariat Islam itu telah mengalami berbagai bentuk klasifikasi. Jadi nanti teman-teman sekalian buka kitabnya, kemudian sekalian maknani atau terjemahkan. Jadi ilmu maqasid dalam syariat Islam dia telah mengalami berbagai bentuk klasifikasi. Wadzalika bihasbil manzur awil bu'di allati yanzuru minha al-alimul al-faqih. Jadi wadzalika oleh karenanya, yaitu bihasbil manzur, tergantung pada perspektif awil bu'di atau dimensi allati yanzuru minha al-alimu al-faqih, yang dipertimbangkan oleh seorang alim, seorang yang mengerti, ahli fikih ya. Min hadhil ab'ad, di antara ya dimensinya sebagai berikut. Pertama, mustawiyat ad-darurah, yaitu tingkat kebutuhan. Jadi ada level-level kebutuhan kita akan suatu hal ya, yang nanti akan dijelaskan lebih detail di bawah ya. Misal di sini darurat itu nanti ada level-levelnya di bawah. Wa hadza huwa at-tasnif at-taqlid, yang mana ini merupakan klasifikasi tradisional. Ini sudah dijelaskan artinya di ulama-ulama kita di awal ya, salafus soleh lah, misal gampangnya ya. Kemudian yang kedua, majalul ahkam, yaitu ruang lingkup hukum, yang mana allati tahdifu ila tahqiqil maqasid, yang mana itu bertujuan untuk mencapai maqasid ya. Kemudian yang nomor 3, nau'ul basar, jenis manusia alladzina tashmuluhum al maqasid, yang dicakup oleh maqasid. Yang keempat ada mustawa syumuliyatil maqasid, yaitu tingkat universalitas maqasid. Jadi itu bagian-bagian dimensi dalam kajian ilmu maqasid ya. Ada klasifikasinya gitu loh. Nah, kemudian at-taqsim at-taqlidi, dalam pembagian tradisional, lil maqasidi fihi salasatu mustawiyat minad darurah. Ilmu maqasid dia memiliki 3 tingkatan kebutuhan. Ya. Jadi maqasid dia memiliki 3 tingkatan kebutuhan. Wahia ad-daruriyat wal hajiyat wat tahsiniyat. Ya, kebutuhan akan daruriyat, kebutuhan primer, wal hajiyat, kebutuhan sekunder, wat tahsiniyat, kebutuhan akan tersier. Nah, kemudian summa qasama al ulama ad-daruriyat ila khams. Nah, kemudian ulama membagi akan kebutuhan, akan daruriyat itu kepada 5 kategori. Apa saja? Ada hifduddin, yaitu menjaga atau perlindungan agama. Wa hifdun nafas, hifdul mal, menjaga harta. Hifdul akal, menjaga akal. Hifdun nasl, menjaga keturunan. Wa dhafa ba'dul fuqaha, kemudian sebagian para fuqaha menambahkan apa? Hifdzul 'ird, yaitu
melindungi kehormatan. Jadi kita pun diperintahkan untuk menjaga, melindungi kehormatan. Ya. Ada seorang tokoh, ya kita harus jaga kehormatan dia. Ziyadatan 'alal khamsati allati dzakarnaha wallati sya'at bainahum. Jadi di samping 5 ada tambahan lagi, yaitu hifdzul arad yang khamsah tadi allati dzakarnaha yang kita telah sebutkan, wallati sya'at yang itu sudah dianggap umum di antara para ulama, ya. Yang mana ta'tabiru ad-daruriyat al-khamsa umuran la budda minha li hayatil bashar au mautihim. Jadi daruriyatil khams, ya, kebutuhan akan 5 dasar tadi, hifdzuddin, hifdzun nafas dan seterusnya, itu dianggap sebagai umuran, hal-hal yang la budda minha, hal-hal yang penting, ya. Hal-hal yang menjadi urgen. Untuk apa? Li hayatil bashar, untuk kehidupan manusia, keberlangsungan manusia, au mautihim, hidup dan matinya gitu loh. Fa hayatul bashar tata'arradu lil khatar. Kehidupan manusia akan menjadi terancam, ya. Idza ta'arradat uquluhum lil khatar, ketika akalnya menjadi terancam, ya. Jadi sentralnya itu memang di akalnya ini, ya, karena ya manusia yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain yaitu akalnya. Kenapa misal manusia bisa menciptakan alat untuk merekamnya, bisa buat HP dan lain sebagainya, karena dengan akalnya. Nah, oleh karenanya wa min huna nafhamu tasydidal Islam fi tahrimil khamar. Di sini kita memahami bahwa ya penekanan Islam fi tahrimil khamar, dalam mengharamkan khamar, wal muskirat, dan minuman yang memabukkan, wal mukhaddarat, dan umuman mukhaddarat ya sesuatu yang bahaya, ya. Kalau misal kita artikan ya misal narkoba, kalau di sini narkoba secara umum. Kadzalika tata'arradu ala hayat al-basyariyah lil khatar. Ya begitu juga kehidupan manusia akan bahaya, ya. Ketika idza lam takhfad an-nufus, ketika jiwa itu tidak dijaga, bittikhad ijra'atil wiqayah minal amrad, dengan menjadikan tindakan pencegahan dari penyakit. Wa idza lam yajri wiqayatu bi'atihim, ketika lingkungan mereka dia tidak dijaga minat talus, dari polusi. Sama, ya. Jadi kita pun harus dengan menjaga nafas, menjaga jiwa, kita pun harus mengikuti aturan gitu loh. Harus menjaga dari sakit gitu loh. Harus menjaga lingkungan dari polusi. Itu hal-hal yang menjadi kewajiban kita untuk menjaga nafas. Jadi nggak hanya sebatas nafas, ya, yang secara simpel kita artikan untuk dihifad, untuk dijaga, tapi hal-hal teknis yang akan merusak pada nafas itu pun harus dijaga. Jangan sampai misal adanya polusi kita, kemudian ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita sakit, itu semua harus harus dijaga, harus dihindari gitu loh. Nah, oleh karenanya wa min huna nafhamu kadzalika tahriman nabi. Kita memahami akan pelarangan Nabi iqa'u ayyi naw'in minal adabi insanin ma, ya. Jadi di sini
Nabi melarang yaitu segala sesuatu yang menyebabkan segala jenis kerugian biinsanin ma terhadap manusia. Segala jenis yang itu menghantarkan kepada kerugian, menghantarkan kepada azab, penyakit, biinsanin ma terhadap manusia, itu Nabi pun melarang ya. Bal hatta iqaul adabil hayawan awin nabata. Bahkan menghantarkan penyakit terhadap hayawan, terhadap tumbuhan, Nabi pun melarang. Artinya kita di sini gitu loh. Hal-hal yang buruk yang akan menghantarkan kepada manusia, pada hayawan atau kepada tumbuhan, kita harus jaga. Menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga ekosistem. Nah, kayak gitu. Luar biasa ya kalau misalnya kita mengkaji maqasid ini. Jadi keterkaitan kita gak hanya sebatas memahami kita menjaga hifdun nafas aja, tapi teknis-teknisnya itu banyak. Kemudian wa kadzalika yumkinu an takuna al hayat al basyara fi khatar. Jadi kehidupan manusia juga bisa terancam hinama tahsulu azmah maliyah amatan. Ketika terjadi krisis keuangan secara umum. Ya, jadi ya krisis keuangan juga jangan sampai ya. Walihada najidu Islam yuharrimul ihtikar war riba wa anwa'il fasad wal qis. Oleh karenanya kita juga mendapati Islam mengharamkan atau melarang untuk al-ihtikar ya, praktek penimbunan ya. War riba wa anwa'il fasad, jenis-jenis kerusakan wal qis dan kecurangan. Kama annal makana al-aliyah allati a'taha al-Islam li hifdin nafs. Sebagaimana kedudukan yang tinggi yang Islam berikan kepada kita, yaitu untuk li hifdin nasl, untuk menjaga turunan, menjaga ya keturunan ya. Hiya asyir fil ahkamil kasir allati syar'aha al-Islam litanzimi wa ta'zizi afdali ma yumkinu min ta'limin wa inayatin bitifli wal usrah ya. Jadi di sini merupakan kenapa kita diperintahkan untuk lihifdin nasl, menjaga turunan. Yaitu alasannya ya hukum-hukum yang telah banyak ya yang di dalam syariat telah mensyariatkannya, yaitu untuk litanzim, yaitu untuk mengatur ya, litanzim, untuk mengatur, wa ta'zizi afdalima, untuk meningkatkan ya dari segi pengajaran, wa inayah, perawatan terhadap tifl, terhadap anak kecil, wal usroh, dan keluarga ya. Wa akhiran walaysa akhiran ya, di sini ya, maksudnya ini terakhir tapi tidak kalah penting, artinya ya terakhir tapi laisa akhiran, tidak kalah penting. Fa inna hifdad-din hajah asasiyah li hayatil bashar. Menjaga agama merupakan kebutuhan yang dasar, yang pokok, yang mendasar bagi kehidupan manusia. Walasyaman hayatuhum al-akhirah, terlebih kehidupan mereka di akhirat. Oleh karenanya Islam itu melihat akan kehidupan, Islam melihat kehidupan itu merupakan rihlah. Rihlah yaitu ya perjalanan ya. Juz'un shaghir minha fi hadhihi dunya wa baqiyatiha fil hayatil akhirah. Jadi dunia itu merupakan bagian kecil ya. Ya, kehidupan itu merupakan bagian kecil di dunia ini, dan selebihnya sisanya ya kita akan kekal di kehidupan akhirat. Oleh karenanya kita memaksimalkan tadi dengan menjaga hifdun nafas tadi, hifdul hifdun nasl. Kadzalika fa inna hunaka ijma'an ala anna hifdha hadhihi al-asasiyat hiya al-ghayah min wara'i ay tashri'in samawi wa laysa syariat islamiyah wahdaha. Jadi di sini ada kesepakatan, ada konsensus bahwa menjaga semua
kebutuhan yang mendasar itu merupakan ghoyah, ya, tujuan utama min warai ayyi tasyri'in samawi, dari setiap syariat samawi, syariat ilahi. Walaysat syariatul islami wahdaha, bukan hanya syariat Islam saja, tapi semua syariat umumnya yaitu menggunakan teori yang sama seperti ini, ya. Ya'ti ba'da daruriyat al-hajiyat. Jadi ini tadi di atas itu tadi bagiannya, level yang pertama yaitu perihal daruriyat, ya. Daruriyat tadi isinya ada hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzun nasl, kemudian hifdzul irad. Itu yang pertama, ya. Nanti kita lanjut ke daruriyat al-hajiyat. Jadi ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Itu saja. Nanti kita lanjut ke berikutnya. Nanti pertemuan yang kesekian, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.